Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Remo Kuswanto dari Prodi Teknik Komputer kelas B2. Pada praktikum kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian flip-flop. Oke, untuk rangkaian flip-flop sendiri adalah rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, flip-flop ini mempunyai dua output, yang mana salah satu outputnya merupakan komplement dari output yang lain. Nah, dari rangkaian flip-flop ini ada tiga jenis. Yang pertama ada SR flip-flop, ada D flip-flop, dan JK flip-flop. Saya akan mulai dari rangkaian SR flip-flop terlebih dahulu. Yang mana rangkaian SR flip-flop ini adalah singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua input, yaitu S dan R. Oke, untuk rangkaiannya di sini ada gambarnya. Yang kiri ini merupakan rangkaian SR flip-flop dengan NOR gate, yang kanan dengan NAND gate. Lalu di sini ada tabel kebenarannya. Nah, saya akan coba buat dua rangkaian ini, NOR gate dan NAND gate. Lalu saya akan cocokkan hasilnya dengan tabel kebenaran yang ada di sini. Oke, langsung saja saya coba buat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komponen yang diperlukan. Ada gerbang NAND, gerbang NOR, lalu logic state dan logic probe. Yang pertama kita akan mulai dari gerbang NOR terlebih dahulu. Kita taruh dua buah gerbang NOR seperti ini. Lalu kita membutuhkan dua buah logic state. Satu kita taruh di sini, satu lagi di sini. Nah, lalu ini kita beri nama. Ini adalah input S-nya. Yang ini adalah input R-nya. Nah, lalu kita membutuhkan dua output, yaitu logic probe. Kita taruh logic probe di sini. Oke. Kita beri nama juga. Yang atas ini merupakan Q. Yang bawah merupakan Q aksen. Oke. Nah, lalu kita hubungkan kaki pertama dari gerbang NOR pertama ini dengan input S. Lalu untuk gerbang NOR kedua, kaki pertama ini kita hubungkan dengan inputan R. Lalu untuk gerbang NOR yang pertama, input nomor 2-nya kita hubungkan dengan output dari gerbang NOR yang kedua. Lalu untuk kaki kedua dari gerbang NOR kedua, kita hubungkan dengan output dari gerbang NOR yang pertama. Oke, lalu hasilnya kita hubungkan dengan logic probe seperti ini. Nah, ini sudah jadi rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan NOR gate. Lalu selanjutnya ada juga menggunakan NAND gate. Kita geser dulu di sini. Oke, untuk rangkaian NAND gate sama, kita membutuhkan dua gerbang NAND, satu di sini dan satu di sini. Lalu kita juga membutuhkan logic state dua buah, satu di sini dan satu di sini. Oke, untuk inputnya sama, yang ini S dan ini R. Lalu untuk melihat outputnya kita gunakan logic probe. Oke, langsung saja kita hubungkan gerbang NAND pertama, kita hubungkan dengan input S. Lalu kaki nomor 2-nya kita hubungkan dengan output dari gerbang NAND yang kedua. Oke. Untuk gerbang NAND yang kedua, kaki pertamanya kita hubungkan dengan output dari gerbang NAND yang pertama, seperti ini. Lalu untuk kaki nomor 2-nya kita hubungkan dengan input S. Oke. Lalu hasilnya kita hubungkan dengan logic probe seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Ini merupakan rangkaian flip-flop SR flip-flop dengan NAND, dan yang ini dengan NOR. Langsung saja kita coba simulasikan dan cocokkan hasilnya dengan tabel kebenaran ini. Kita mulai dari 00, kita jalankan. Nah, di sini tidak ada perubahan ya. Jika inputnya 00 tidak ada perubahan. Lalu jika inputnya 01, di sini juga 01. Nah, sama di sini adalah 10. Lalu jika 10, 10. Nah, di sini juga sama 01, 01. Lalu yang terakhir, ada input yang tidak bisa digunakan dari rangkaian SR flip-flop ini, yaitu 11. Ini tidak boleh digunakan dalam rangkaian SR flip-flop. Untuk rangkaian selanjutnya saya akan mencoba membuat rangkaian D flip-flop. Untuk rangkaian selanjutnya saya akan mencoba membuat rangkaian D flip-flop.
Untuk rangkaian D flip-flop sendiri merupakan rangkaian modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari S ke input R. Nah, ini gerbang NOT ini berfungsi sebagai inverter. Dan juga beda di sini kita menggunakan clock, yang mana clock ini akan berisi nilai 1 atau 0 yang akan mereset otomatis. Oke, langsung saja saya coba buat. Di sini saya sudah menyiapkan komponen yang dibutuhkan. Kita membutuhkan 4 buah gerbang NAND. Oke, bisa kita taruh gerbang NAND di sini ada 4. Oke, kita taruh satu di sini. Lalu satu di sini. Lalu ada juga di sini dan di sini. Oke. Lalu kita membutuhkan 1 buah logic state. Kita taruh di sini. Lalu kita juga memerlukan clock. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita membutuhkan gerbang NOT. Kita taruh di sini, lalu kita putar. Lalu untuk outputnya kita gunakan logic probe. Kita taruh logic probe di sini. Oke. Langsung saja, setelah semua komponen tersusun seperti ini, kita hubungkan dengan kabel. Untuk gerbang NAND pertama, kita hubungkan dengan input pertama. Lalu gerbang NOT-nya juga kita hubungkan ke sini. Lalu kita masukkan ke input pertama dari gerbang NAND kedua. Untuk input kedua dari gerbang NAND yang ke pertama kita hubungkan ke clock, lalu yang ini juga kita hubungkan ke clock. Oke, setelah itu kita hubungkan gerbang NAND pertama ini dengan gerbang NAND yang kedua. Oke, kita hubungkan ke sini. Lalu untuk input nomor 2 nya kita hubungkan dengan output dari gerbang NAND yang keempat. Oke, lalu untuk yang pertama ini kita hubungkan dengan output dari gerbang NAND ketiga. Selanjutnya yang ini kita hubungkan dengan output dari gerbang NAND yang kedua. Lalu hasilnya kita hubungkan ke logic probe. Nah, nanti fungsi dari clock ini adalah dia mereset otomatis antara 1 atau 0. Lalu kita akan coba juga menggunakan clock manual. Oke, untuk menggunakan clock manual kita gunakan saja IC dari D flip-flop, yaitu namanya DTFF. Oke, kita ambil di sini. Oke, bisa kita taruh IC DTFF-nya di sini. Lalu kita hubungkan logic state, satu di sini, satu di sini. Nah, yang satu ini berfungsi sebagai input dan yang satu lagi berfungsi sebagai clock. Lalu kita gunakan logic probe untuk melihat Q dan Q aksennya. Oke, satu lagi kita taruh di sini. Oke. Sudah jadi, ini adalah rangkaian D flip-flop. Yang kiri ini merupakan rangkaian D flip-flop analog dan yang kanan merupakan D flip-flop digital. Oke, kita coba saja jalankan apakah hasilnya sesuai dengan tabel kebenaran. Di sini sudah ada tabel kebenarannya. Nah, ini adalah rangkaian yang menggunakan digital tadi. Kita coba jalankan rangkaiannya. Nah, jika di sini 0, maka hasil outputnya adalah 01. Yang mana di sini sesuai dengan tabel kebenaran 01. Nah, berarti di sini untuk clocknya bernilai 0 ya. Lalu jika kita ganti dengan 1, maka outputnya adalah 10. Ya, 10 sesuai. Di sini clocknya artinya 1. Nah, lalu kita juga bisa mengujinya dengan clock manual dengan rangkaian digital. Kita masukkan 0, lalu clocknya kita bernilai 1. Nah, ini hasilnya adalah 01, hasilnya 01. Ya, betul. Lalu jika kita ganti 1, nah ini kan tidak berubah. Kelemahan dari clock manual ini adalah kita harus mereset terlebih dahulu. Nah, setelah di reset dia baru akan berubah menjadi 1. Kita cek dengan tabel kebenaran 10. 11 outputnya 10. Artinya rangkaian yang saya buat ini antara yang analog maupun yang digital sudah sesuai dengan hasilnya dengan tabel kebenaran. Untuk rangkaian terakhir saya akan membuat rangkaian JK flip-flop. Untuk rangkaian JK flip-flop sendiri merupakan rangkaian pengembangan dari SR flip-flop, dan ini terdapat 3 terminal input, yaitu terdapat J, CLK atau clock, dan K.
Nah, ini adalah gambar rangkaian analog dari JK flip-flop. Lalu saya menggunakan rangkaian analog, kita juga bisa menggunakan rangkaian digital atau IC digitalnya yaitu JKFF. Di sini juga terdapat tabel kebenarannya, tapi di sini saya sudah sediakan tabel kebenarannya. Oke, langsung saja saya coba buat. Nah, ini kita gunakan IC JKFF. Ini merupakan IC untuk JK flip-flop. Dia dapat dilihat di sini terdapat 3 input, yaitu ada J, clock, dan K. Nanti clock di sini kita gunakan dua kemungkinan clock, dua cara clock, yaitu clock secara manual dan clock otomatis. Oke, kita taruh 3 buah logic state seperti ini. Lalu kita hubungkan masing-masingnya ke masing-masing input. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan logic state sebagai clock manual. Lalu untuk outputnya kita gunakan logic probe seperti ini. Oke, lalu setelah kita hubungkan seperti ini, bisa kita coba rangkaiannya. Di sini saya sudah sediakan tabel kebenarannya. Kita coba jalankan. Yang pertama, jika J-nya 1, lalu K-nya 0, clock-nya 1. Nah, maka hasilnya adalah 1 0 sesuai ya dengan tabel kebenaran. Lalu jika J-nya 0, K-nya 0, K-nya 1, clock-nya 1. Nah, ini tidak bisa langsung berubah, kita harus reset otomatis dengan mengubah clocknya seperti ini, tekan 2 kali. Nah, dia akan berubah. Dapat dilihat di sini hasilnya sesuai 01. Lalu jika semuanya 111, kita coba reset. Nah, dia akan berpindah-pindah 1010 sesuai dengan clock yang dijalankan. Tetapi karena di sini kita menggunakan clock manual, maka kita harus meresetnya secara manual seperti ini. Sekarang saya akan coba menggunakan clock otomatis. Yang ini bisa kita hapus dulu. Oke, lalu kita gantikan dengan clock otomatisnya. Kita taruh di sini. Oke, kita hubungkan, lalu kita coba jalankan lagi. Nah, dapat dilihat di sini rangkaian ini, output dari rangkaian ini berubah dari 10 lalu 01 sesuai dengan perputaran dari clocknya ini. Nah, perpindahannya ini terjadi secara otomatis karena menggunakan komponen clock seperti ini. Beda dengan tadi kita menggunakan clock secara manual. Oke, saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.